Perkenalkan, saya Kania Sepia Sunardi, NPM 10703191119, yang di mana deskripsi ini dibimbing oleh Ibu Erna Syitutul Afia, STMSI, dengan judul Identifikasi Faktor Kurang Berjalannya TPS 3 Arsitektur di Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Masuk ke latar belakang, yaitu terjadinya peningkatan volume sampah, tidak berjalannya pengolahan sampah dengan baik, kemudian dalam artikel juga menjelaskan kalau Kelurahan Pasawahan khususnya warga Citepus ini sudah bergotong royong dalam memanfaatkan alat pengolah sampah sebagai salah satu pemecahan masalah untuk permasalahan sampah dengan memanfaatkan alat pengolah sampah mandiri insinerator yang disumbangkan dari Satgas Citarum Harum Sektor 7. Namun yang terjadi malah tidak berjalannya KOP 3R, tidak adanya SDM pengelola dan malah terjadinya kegiatan open burning atau pembakaran terbuka, sehingga perlunya mengetahui atau mengidentifikasi faktor apa saja sih yang menyebabkan kurang berjalannya TPS 3R pada Kelurahan Pasawahan ini. Sehingga didapatkan metodologi yaitu dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif kualitatif yang nantinya akan dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya, yang mana analisis ini digunakan untuk menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunita Bianti dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengelolaan Sampah di Kawasan Tahura Juanda Juanda berdasarkan pedoman pengelolaan sampah wisata alam di kawasan hutan. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang, Tahura ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 merupakan hutan konservasi yang memiliki tujuan yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Tahura juga merupakan objek wisata alam yang terletak di Kota Bandung yang memiliki luasan 526,98 hektar. Di mana sana itu ditemukan sebanyak 30 titik di kawasan Tahura yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh oknum pengunjung maupun warga yang tidak bertanggung jawab. Nah, pembuangan sampah ini apabila tidak ditindaklanjuti dapat mengganggu ekosistem dan terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah tercemarnya kualitas udara. Untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut, maka dapat diketahui dengan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Rizky Gifari dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ingin mempresentasikan jurnal saya dengan judul Identifikasi Kondisi Perumahan Krakatau Steel sebagai perumahan pertama di Kota Cilegon. Dibimbing oleh Dr. Insinyur Ira Safitri Darwin, STMSI IPO, sebagai pembimbing. Perumahan dan permukiman Krakatau Steel ini merupakan perumahan pertama dan tertua di Kota Cilegon. Dibangun mulai tahun 1970 dengan luas 179,93 hektar yang dilengkapi dengan sarana dan infrastruktur yang lengkap, meliputi sarana sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, olahraga, dan lainnya. Perumahan banyak yang rusak dan terbengkalai, juga tidak adanya dana untuk melakukan perawatan dan tidak ada kebijakan perawatan untuk bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Aswad, MPM 100703959 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya dengan judul Kesiapan Desa Cipamekar menuju Desa Wisata di Kecamatan Conggiang, Kabupaten Sumedang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 telah mencatat sebanyak 251 desa yang termasuk desa wisata dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya itu Kabupaten Sumedang, di mana Kabupaten Sumedang dinilai sangat strategis karena dikelilingi oleh metropolitan Bandung dan Cirebon. Selain itu juga terdapat 2 mega proyek yang sedang dibangun, yaitu kawasan ekonomi kreatif Jati Gede dan Tol 4 Cisumdawu. Pada tahun 2021, DPMD Kabupaten Sumedang mencatat sebanyak 28 desa yang tersebar di 19 kecamatan yang akan masuk ke dalam kelompok desa wisata. Salah satunya yaitu Desa Cipamekar. Namun berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam mengoperasikan destinasi wisata yang telah ada, masih terdapat kendala-kendala dari berbagai sisi. Di antaranya itu kelembagaan, SDM, pendanaan, partisipasi masyarakat, pihak-pihak yang menolak, dan promosi. Maka lahirlah rumusan masalah yaitu bagaimana kesiapan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanti, asal dari Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang dibantu oleh Bu Yulia dan Bapak Wasyaguna selaku pembimbing saya dengan judul karya Kajian Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan di Kecamatan Geribage, Kota Bandung. Kajian ini akan berfokus pada fungsi SPK. Dimulai dari pendahuluan, yang mana isu permasalahan utama yang terjadi di Kota Bandung maupun di Kecamatan Geribage adalah ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum mencapai standar 30%, yang mana menurut Permen ATR nomor 14 tahun 2002, idealnya suatu kota harus memiliki area paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Akibat dari permasalahan tersebut, dalam fungsi estetika, yang pertama adalah penampakan kota yang monoton, dan yang kedua terjadinya ketidakseimbangan antara elemen alam dan buatan, sehingga menimbulkan kesan kota yang tidak harmonis. Permasalahan yang saat ini terjadi di Kecamatan Gedebage terkait aspek estetika, yaitu kondisi area publik yang masih belum baik, yang mana beberapa di antaranya ini masih ditumbuhi oleh tanaman yang tidak terawat. Juga fasilitas-fasilitas penunjang taman yang sudah tersedianya pun berada dalam kondisi yang kurang baik, sehingga belum berfungsi dengan optimal.
Selain itu, Kecamatan Gede Bage saat ini sedang marak dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Anjira Yasmin, NPM 10070317037 dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Arahan Pengembangan yang Terbuka Hijau berdasarkan tingkat kenyamanan termal di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Temperatur humidity index yaitu suatu indikator yang dapat menentukan tingkat kenyamanan termal, yang dimana sensasi dari kenyamanan termal diterima oleh masyarakat di suatu wilayah perkotaan. Temperatur humidity index ini merupakan metode yang akan digunakan untuk mengetahui kondisi kenyamanan termal di Kecamatan Sukajadi. Kecamatan Sukajadi ini bisa dikatakan kurang adanya media pengatur iklim, sehingga ketika suhu sedang tinggi, dirasa akan sangat panas dan gersang. Kecamatan Sukajadi termasuk ke dalam kategori area padat bangunan. Akibatnya Kecamatan Sukajadi mengalami krisis lahan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau. Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah memberikan arahan dan rekomendasi untuk pengembangan ruang terbuka hijau dalam mencapai standar kenyamanan termal di Kecamatan Sukajadi. Metodologi penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan tingkat kenyamanan termal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viana Yusida Salma, NPM 10070318004 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Efektivitas Jaringan Drainase dalam Upaya Pengendalian Genangan di Kawasan Perkotaan, Studi Kasus Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini, yaitu yang pertama adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan di Kecamatan Delta Pawan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan. Kemudian yang kedua, genangan yang terjadi di ruas-ruas jalan di Kecamatan Delta Pawan tidak dapat mengalir dengan baik pada saluran drainase yang ada. Kemudian yang ketiga, genangan yang terjadi di Kecamatan Delta Pawan ini tentunya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, yang mana ketinggian dari genangan ini mencapai 20 sampai dengan 50 cm dan terjadi selama lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhan Firmansyah dengan NPM 10070318093 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Revitalisasi Kawasan Pasar Kanoman berbasiskan budaya Keraton Kanoman Kota Cirebon. Lalu latar belakang. Keraton Kanoman merupakan salah satu karya arsitektur penting bagi sejarah Kota Cirebon. Pada awalnya pun, Pasar Kanoman dibangun di sebelah utara agar Keraton Kanoman tertutup oleh riunya pasar dan tidak terlihat oleh bangsa Belanda pada masa penjajahan. Tetapi dengan keadaan sekarang, Keraton Kanoman yang menjadi tempat wisata budaya yang memang seharusnya koridor Keraton Kanoman terlihat lebih jelas. Lalu, untuk mencapai tujuan dari penataan kawasan koridor Keraton Kanoman, maka diperlukan studi yang mengkaji dalam proses revitalisasi kawasan Pasar Kanoman berbasiskan budaya Keraton Kanoman Kota Cirebon. Lalu, adapun rumusan masalah, yaitu akses pintu utama Keraton Kanoman tertutupi oleh aktivitas Pasar Kanoman, menutupi alur jalan ke arah keraton. Terdapat kios-kios di akses jalan utama Keraton Kanoman yang mengakibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafira Sofia Kusnandar dengan NPM 10703191145 dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Di sini akan membahas mengenai pengembangan inklusivitas pariwisata halal berdasarkan atensi masyarakat Desa Alam Endah yang berbasiskan neuroscience. Yang melatar belakangi penelitian kali ini adalah adanya permasalahan ekosistem desa wisata Alam Endah yang belum terbentuk secara jelas, serta masih rendahnya respon pelaku usaha, serta minimnya sumber daya manusia yang memahami konsep wisata halal. Ditambah lagi minimnya dukungan terkait regulasi serta administrasi dari pemerintah yang menyebabkan munculnya miskonsepsi pada masyarakat lokal, sehingga perlu pendekatan kognitif untuk mengukur atensi yang nantinya menjadi landasan dalam menentukan strategi pengembangan yang efektif. Pengukuran kognitif di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Nabila Faza, NPM 107031991. Saya di sini dari program studi perencanaan wilayah kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai peran stakeholder dalam pengendalian lahan di Subdar Citarik Hulu, kawasan Cekungan, Bandung. Adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu kebutuhan lahan yang meningkat disebabkan oleh peningkatan penduduk sehingga terjadinya alih pencerahan. Kegiatan tersebut sering dilakukan sampai ke wilayah hulu yang berdampak pada fungsi das. Kegiatan ekonomi masyarakat dominasi oleh kegiatan pertanian tetapi kurang memperhatikan karakteristik dan kualitas lahan sehingga cenderung mengarah pada degradasi lahan. Dalam Subdar Citarik ini berada pada 2 kabupaten sehingga dibutuhkan partisipasi pemangku kepentingan antar wilayah dan sektor.
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu adapun yang pertama rumusan masalah. Adanya permasalahan dalam sulitnya menstrukturisasi pemangkuan